Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Kali ini saya akan memaparkan refleksi menggunakan model 4P. Yang pertama adalah peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, keempat penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting, menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1, yaitu adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru, tidak bisa merubah kodrat melainkan dapat menuntun tubuhnya laku murid. Selanjutnya, momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2. Saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik dan menuntun murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu diantaranya 1. Pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coach bagi guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Dari kelima peran guru penggerak tersebut, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai yang selalu tertanam dalam diri, yaitu antara lain 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti saat bangun dari mimpi yang panjang. Saya merasa tersadar bahwa dalam mendidik murid jangan pernah takut gagal, hanya karena nilai kognitif yang kita lihat. Karena setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai seorang guru hanyalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Saya juga menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka yang tidak sama minat dan bakatnya. Namun, sekarang saya memahami bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya. Ibaratnya, ikan tidak bisa kita paksa untuk bisa terbang. Mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Tentunya, maka guru juga harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, pembelajaran. Penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri saya, rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain
Saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran dan juga berusaha rutin melakukan refleksi pembelajaran. Saya juga akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.